Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wendri Azlin dari kampus Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Jurusan saya adalah agroteknologi. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang protein dan lemak yang dijelaskan oleh teman saya. Apa sih metabolisme itu? Jadi, metabolisme adalah pemecahan zat-zat gizi di dalam tubuh untuk menghasilkan energi atau untuk proses pembentukan struktur tubuh. Secara sederhana, proses metabolisme adalah makanan yang masuk melalui mulut akan melalui tahap pencernaan sehingga menghasilkan energi yang dibutuhkan oleh tubuh. Metabolisme yang penting bagi tubuh ada metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak. Berikut penjelasan lebih jelasnya. Metabolisme karbohidrat tidak terlepas dari proses glikolisis, di mana glikolisis merupakan proses perpecahan glukosa yang lebih sederhana, yaitu piruvat, dan menghasilkan energi ATP. Bila kita lihat glikolisis akan masuk ke dalam sel, akan disimpan dalam bentuk glikogen apabila jumlah energi di sel cukup. Sebaliknya, jika kondisi di sel membutuhkan energi, maka glukosa akan melakukan metabolisme. Tahap yang dilakukan yang pertama yaitu glikolisis dengan mengubah glukosa menjadi piruvat, disertai pembentukan energi ATP atau adenosin trifosfat dan molekul lain yaitu NADH. Apabila oksigen tersedia, hasil glikolisis akan masuk ke mitokondria untuk mengalami proses dekarboksilasi oksidatif, menghasilkan asetil koenzim A. Setelah itu, asetil koenzim A akan masuk ke proses selanjutnya, yaitu siklus Krebs. Produk metabolisme berupa elektron berenergi tinggi yang dibawa oleh NADH dan FADH2 akan diproses lebih lanjut, menghasilkan fosforilasi oksidatif. Semua hasil dari proses ini akan menghasilkan banyak energi serta produk sisa yaitu CO2 dan air. Metabolisme selanjutnya yaitu metabolisme lemak. Lemak diperoleh dari cadangan makanan yang ada di dalam tubuh. Lemak akan dicerna menjadi gliserol dan asam lemak. Gliserol diubah menjadi gliseraldehid 3-fosfat. Sebagian besar energi pada lemak disimpan dalam asam lemak yang mengalami proses beta oksidasi menjadi fragmen berkarbon 2 dan menghasilkan produk asetil koenzim A. NADH dan FADH2 yang dihasilkan selama proses beta oksidasi dapat memasuki rantai transport elektron sehingga lebih banyak energi yang akan dihasilkan. Metabolisme yang terakhir yaitu metabolisme protein. Protein dapat digunakan untuk menghasilkan energi, akan tetapi harus diubah dulu ke bentuk asam aminonya. Sebagian besar asam amino akan digunakan untuk pembentukan protein baru. Sebelum asam amino dapat digunakan dalam proses respirasi, gugus aminonya harus dibuang dulu melalui proses deaminasi. Zat buangan ini akan diekskresikan dari hewan dalam bentuk amonia, urea, dan produk sisa lainnya. Asam amino selanjutnya akan diubah oleh enzim menjadi intermediate dalam glikolisis, asetil koenzim A, dan terakhir masuk ke siklus Krebs. Jadi, dapat disimpulkan bahwa ketiga metabolisme tadi memiliki kesamaan dalam hal jalur proses, di mana melewati glikolisis, siklus Krebs, dan transfer elektron sebelum menghasilkan energi yang berguna bagi manusia. Sekian penjelasan mengenai metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein dalam tubuh. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.